Oke, kali ini saya akan menunjukkan demo dari alat yang telah saya buat ini, yaitu alat untuk mendeteksi crack atau lubang atau kerusakan defek pada sebuah benda uji. Nah, benda uji yang digunakan kali ini adalah plat aluminium dengan nanti yang akan di-scan itu adalah panjangnya 18 cm, lebarnya juga 18 cm. Dengan satu lubang di bagian tengah, tepat di bagian tengah, berarti dari atas 9, dari samping juga 9 cm. Tepat di tengah dengan diameter 1 cm lubang ini atau yang sebagai cracknya nanti. Kemudian di sini adalah sensor dari eddy current-nya, sensor eddy current testing buat melihat untuk menggenerate sinyal arus eddy pada benda uji ini dan membacanya. Kemudian data tersebut akan dibaca oleh aplikasi yang saya buat sini. Saya beri nama dengan ND-Trick Controller dan End Monitoring. Di sini bisa dilihat adalah grafik sinyalnya. Di sini juga ada aplikasi untuk mengontrolnya. Nah, sebelum kita melakukan scanning daripada benda uji ini, terlebih dahulu kita harus mengkalibrasi dari si sensor ini. Harus berada tepat di bagian titik nolnya. Di sini saya menentukan titik nol itu di bagian sini ya. Ini sudah saya garisin untuk 18 cm x 18 cm. Berarti kita harus menempatkan posisi sensor berada pada di titik nol di sini. Caranya dengan menekan tombol calibrate di sini. Pada aplikasinya kita hanya perlu menekan calibrate, maka sensor akan otomatis bergerak menuju titik nol tersebut. Oke, kita tunggu. Di sini ada dua limit switch yang ini sudah tertekan, tinggal yang ini. Nah, ketika sudah tertekan kedua limit switch, maka sensor akan bergerak menuju posisi nolnya, titik nol dari si sensor. Oke, bisa dilihat tuh tepat ya, berada di tengah di titik nol. Begitu pula juga di bagian sebelahnya tuh sensornya tepat berada di titik nol. Jadi sudah sesuai, sudah terkalibrasi sensor kita. Kemudian di sini ada dua mode, yaitu ada mode manual. Berarti kita bisa menggerakkan sensor itu sesuai yang kita mau. Misalnya X plus ini berarti sumbu X plus 1, begitu juga yang Y berarti sumbu Y nya. Kalau sumbu Z berarti sumbu Z nya yang atas bawahnya itu. Kemudian juga ada mode auto. Nah, di sini saya akan mendemokan yang mode auto ini. Mode auto. Nah, di auto ini ada pilihan milimeter per step. Nah, ini maksudnya dia setiap langkah dia akan membaca nilai setiap berapa langkah. Di sini saya memasukkan 10 mm berarti 1 cm. Jadi dia akan membaca nilai setiap 1 cm. Kemudian ada dua pilihan bentuk geometri, yaitu kotak dan lingkaran. Di sini saya akan pilih kotak atau square. Dengan panjangnya itu tadi 18 cm ya. Dan lebarnya juga 18 cm. Karena ini 16 mm berarti saya isinya 180. Oke, kita klik submit saja. Setelah klik submit, maka aplikasi akan menampilkan hasil secara live. Nih, bisa dilihat sensor bergerak, begitu juga dengan hasilnya, dia ikut bergerak. Oke, kita bisa lihat dia posisi sensornya itu akan secara live melihat di mana letak si posisi sensor itu saat ini pada benda uji. Nah, kita tadi menyuruhnya dia 18 cm ya, kita lihat tepatkah? Nah, bisa dilihat ya, tepat 18 cm. Ini agak miring profilnya. Nah, tadi pas dia 18 cm. Berarti udah sesuai nih, panjangnya 18, lebarnya juga 18. Berarti harusnya nanti dia berhenti di garis yang ini, si sensor, ketika sudah selesai melakukan pengujian. Nah, di sini kita bisa lihat juga di aplikasi ini ada dua bagian besar ya, yaitu bagian yang pertama ini yang kiri ini, taper diffnya terlalu kecil ini, terlalu besar ya, salah. Di sini ada yang bagian sensor, lihat bentuk sinyal lah, bentuk sinyal dari channel pertama dan channel kedua, dan yang ini adalah contour plotnya. Selain itu juga di sini ada pengendalinya. Di sini kita bisa mengendalikan secara manual, di sini menggunakan auto. Tadi kita menggunakan yang auto. Kemudian di sini juga ada penjelasan rincian dari data-data ini, data-data yang diambil oleh Hantek 622BE. Di sini ada VRMS channel 1 dan VRMS channel 2, di mana VRMS channel 1 ini adalah tegangan yang diambil dari sinyal generator. Sinyal generator yang dibuat ini adalah sinyal generator mobile dengan modul AD9850 seperti ini. Nah, ini bisa dilihat, ini adalah sinyal generator yang dibuat mobile, jadi bisa dibawa kemana-mana dengan ditenagai power supply 15 volt simetris, 15 plus dan 15 min. Kemudian hasil tersebut
akan dibaca oleh si data ini. Jadi akan diplot, kemudian dilihat nilai VPP-nya, kemudian dicari nilai VRMS-nya, dan dapatlah VRMS channel pertamanya yaitu sekitar 3,55 volt lah. Atau kalau dirubah ke volt peak to peak-nya berarti sekitar 10 volt. Kemudian ada juga VRMS channel kedua, di mana VRMS channel kedua ini adalah nilai feedback dari si sensor ini. Jadi sensor ini kan di sini ada dua bagian, ada TX dan RX, di mana TX itu mengirimkan sinyal ke benda uji, kemudian benda uji itu akan mengirim sinyal kembali ke sensor, itu yang diterima oleh RX itu, kumparan RX. Kemudian di situ akan dibaca sebagai VRMS channel kedua. Kemudian ada yang X dan Y. X dan Y ini adalah posisi sensor saat ini, yaitu dibuat menjadi koordinat kartesian, yaitu ada sumbu X-nya dan sumbu Y-nya. Berarti kalau misalnya di sini X12, Y5, berarti sensor saat ini berada di posisi 12 cm dari samping dan 5 cm dari atas gitu. Kemudian di sini ada gain. Gain ini adalah penguatan dari VRMS channel pertama dan VRMS channel kedua. Jadi perbandingan atau rasionya untuk melihat seberapa kerusakan. Nah, semakin besar kerusakannya, maka gainnya pun juga akan semakin besar nilainya. Kemudian di sini ada damage level lah. Damage levelnya ini ada nilai perbandingan nilai gainnya ini. Jadi rasio dari gainnya ini dirubah jadi skala 0 sampai 100, di mana jika damage levelnya itu 0, maka gambarnya atau warnanya di contour plot itu akan menjadi hijau. Sedangkan semakin rusak atau damage levelnya semakin tinggi, maka dia akan semakin merah, semakin mendekati 100 itu. Jadi damage levelnya ini adalah representasi dari damage level. Kalau hijau berarti dia mulus, sesuai kan? Karena di sini benda ujinya cuman ada satu kerusakan saja, yaitu di bagian tengah itu, di bagian X sama dengan 9 dan Y sama dengan 9. Berarti seharusnya ketika nanti nilainya itu X sama dengan 9 dan Y sama dengan 9, dia di bagian sini harusnya berwarna merah atau kecoklatan atau merah. Pokoknya dia akan menunjukkan bahwa benda itu dalam keadaan rusak posisi sensornya. Tuh, jadi kita lihat hasilnya. Di sini juga kalau bisa diperhatikan secara jelas ada garis bantu ya. Nah, di sini ada kotak besar dan kotak kecil. Kotak besar ini mewakili 5 cm kali 5 cm dan kotak kecilnya mewakili 1 cm kali 1 cm. Berarti nanti ketika selesai melakukan pengujian seharusnya karena kita masukinnya dia 18 cm kali 18 cm, seharusnya dia 3 kotak besar dan 3 kotak kecil. Jadi seharusnya di sekitar sini berhentinya. Dan ini secara sumbu X-nya sudah sesuai ya. Ini kan 3 kotak besar ya, 1, 2, 3 dan 3 kotak kecil, 1, 2, 3. Nah, jadi pas sudah 18 cm. Ntar kita lihat yang ke bawahnya itu dia pas atau tidak 18 cm. Itu. Nah, ini prosesnya kita bisa tunggu karena memang cukup lama, tergantung dari besar benda ujinya. Nah, bisa lihat tadi ketika X sama dengan 9 dan Y sama dengan 9, warnanya berubah jadi merah. Hal ini berarti nilai yang dibaca oleh sensor ini membaca adanya crack atau defect pada benda uji ya, yaitu terdapat sebuah lubang di situ dengan diameter 1 cm. Sesuai di sini satu kotak doang kan. Sedangkan satu kontak ini itu adalah 1 cm. Kenapa? Karena tadi di milimeter per step yang kita isi itu nilainya 10 mm atau 1 cm. Jadi setiap pembacaan nilai ini, satu pikselnya itu mewakili nilai sebesar 1 cm. Berarti sudah sesuai nih. Dia bisa mendeteksi 1 cm atau mendeteksi lubang tersebut. Oke, gitu. Oke, kita tunggu sampai selesai prosesnya. Nah, bisa dilihat ini udah ke 18 cm ya. Nah, tepat dia di 3 kotak yang kecil lah tuh di bawah, bagian yang bawah. Berarti sudah tepat dan dia seharusnya berhenti tepat di garis. Nah, bisa lihat tuh. Bagian tengah sensornya itu ada di garis karena ini udah saya garisin dia 18 cm.
Berarti udah sesuai dengan yang kita atur di sini, yaitu 18 cm dikali 18 cm dimensi dari benda uji yang kita ukur, dan sensor telah berhenti. Oke, sensor sudah berhenti dan hasil pengujian juga di control plotnya sudah berhenti. Dan di sini bisa mendeteksi benar ya. Jadi di benda uji yang kita ukur dengan dengan panjang 18 cm, lebar 18 cm, dia memiliki satu lubang di bagian tengah, tepat di tengah ya, bisa dilihat, dengan diameter 1 cm. Sesuai dengan benda uji yang kita gunakan, di situ ada satu lubang. Nah, kemudian data ini kita silang terlebih dahulu. Data yang kita telah uji ini kita, jika ingin dilakukan analisis, kita dapat menyimpan datanya, yaitu tinggal klik save data di bagian sini. Kita klik save data. Nah, setelah save data kita klik, maka otomatis dia akan tersimpan. Di sini akan membuat satu folder baru bernama save file sini. Dan di sini ada CSV dan waveform. Waveform ini adalah bentuk sinyal dari ini, bentuk gelombang sinyalnya, sedangkan CSV adalah data raw datanya. Nah, di sini dia akan otomatis membuatkan file CSV ya, yang kita bisa buka datanya. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini adalah datanya, hasil pengujian. Nah, bisa kita lihat sudah sesuai ya. Jadi ada total sekitar berapa data? Ya, 362 data itu dari total tadi. Dan dimana di sini datanya terdiri dari sumbu X-nya, sumbu Y-nya, VTX atau V channel pertama yang dari sinyal generator, dan VRX atau sinyal yang berada dari feedback sensor, dan terakhir adalah gain. Gain ini adalah perbandingan atau rasio dari VRX dan VTX gitu. Oke, cukup sekian, terima kasih.